Halo buat Bang Rocky Gerung ya, Rocky Gerung. Oke ya, Bang Rocky, suara Anda terdengar di pelosok negeri ini. Ya, terdengar. Saya ini orang kampung, wong deso. Tapi suara Anda menggelegar sampai di pelosok negeri ini. Itulah yang mau saya bahas ya. Hanya sedikit mengganggu pikiran saya ya. Anda mengatakan bahwa Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Itu yang saya dengar. Kalau Presiden ke-8 kan berarti Pak Prabowo ya. Pak Prabowo. Itu yang terdengar oleh saya, di telinga saya. Saya sebenarnya nggak begitu tertarik ya dengan bahasa-bahasa Anda itu, saya nggak begitu tertarik ya. Jadi hanya sedikit istilahnya ya melebihi batas kesopanan lah, katakanlah begitu. Itu menurut saya ya. Karena bajingan tolol itu adalah ucapan yang betul-betul sudah diambang garis ya, garis kuning ya, sudah diambang garis kuning. Itu suara yang sangat sumbang sekali ya, sangat sumbang sekali, sehingga saya sebagai orang kampung, wong deso, mendengar suara itu ya agak geli aja itu mendengarnya, karena bajingan tolol ya. Tapi saya yakin bahwa Pak Prabowo itu tidak akan marah. Yakin saya. Karena apa dasarnya? Karena Pak Prabowo itu sudah mendapat bimbingan mental dari Pak Jokowi ya, jadi sudah masuk ke dalam jiwa Pak Prabowo. Saya yakin nggak akan marah. Saya juga nggak menyalahkan Anda. Saya hanya sekedar apa itu ya, basa-basi ucapan itu aja yang kurang enak didengarkan gitu. Bahasa Anda itu susah dimengerti karena bahasa Anda enkles ya, artinya dibolak-balik ya, dibolak-balik, diputar. Itu dalam teori kuno orang Jawa, Mbah Sariem mengatakan sing tumak ninah itu mempunyai makna bahwa manusia itu harus mempunyai kedisiplinan, baik kedisiplinan tingkah laku ataupun kedisiplinan etika bersuara ya.
Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Pak Prabowo tidak akan marah ya, karena Pak Prabowo sudah merasuk apa itu ajaran-ajaran Pak Jokowi, tidak dendam segala macam, ya nggak mau. Dan Pak Prabowo itu sudah punya etika baik ya untuk memimpin negara Indonesia, itu sudah punya etika yang sangat baik sekali ya, sangat baik sekali itu. Ingin membabat koruptor itu sudah sangat baik sekali. Niat Pak Prabowo itu sudah baik sekali, sangat baik sekali, dan itu rakyat Indonesia sangat mengagumi, mencintai Pak Prabowo. Itulah Bang Rocky. Jadi saya hanya menyayangkan aja ya, menyayangkan. Jadi ucapan itu pantas ya diucapkan oleh seorang koruptor yang miliaran, yang ratusan triliun, itu diucapkan kepada dia wajar. Karena apa? Mereka itu betul-betul bajingan, telah membuat rakyat Indonesia itu sengsara. Seharusnya Anda ucapkan itu kepada koruptor. Dan ini susah dibasmi di Indonesia ini. Karena apa? Korupsi di Indonesia itu sudah mendarah daging ya. Jadi kayaknya nggak bisa. Walaupun Pak Prabowo mempunyai etikat yang sangat-sangat baik, keras, saya yakin nggak bisa. Jadi kita harus menghormati Pak Prabowo, kesungguhan Pak Prabowo untuk membuat Indonesia ini hebat, kita acumin. Tapi yaitu uler-ulernya terlalu banyak di Indonesia, berat sekali, dan saya yakin nggak mampu untuk membersihkan semua. Tapi etika Pak Prabowo sudah menunjukkan baik, itu harus kita hormati dan kita hargai. Itulah Bang Rocky. Berat, beban Pak Prabowo berat, nggak enteng ya, nggak enteng, berat sekali. Itu, jadi sangat berat sekali men, nggak mudah, nggak mudah. Tapi saya yakin Pak Prabowo yang punya kesabaran yang luar biasa. Dan saya nggak mengharapkan bahwa Pak Prabowo itu marah kepada Bang Rocky Gerung. Saya nggak mengharapkan. Biarin mereka berkicau ya, berkicau. Tapi ya Bang Rocky harus punya etika. Hanya itu aja saran dari saya. Etika yang baik. Ya, etika yang baik. Etika berbicara. Ya. Jadi bajingan tolol itu Anda boleh ucapkan ya kepada para koruptor yang miliaran, apalagi yang triliunan, itu betul-betul bajingan benar-benar, karena membuat rakyat Indonesia itu sengsara. Gitu. Saya hanya akan menyoroti sedikit aja, dan saya nggak akan menyalahkan Anda, hanya mengganggu telinga saya aja. Dan saya nggak menyarankan kepada para Prabowo supaya Bang Rocky itu ditangkap apa enggak, jangan. Biarkan mereka mengembangkan apa itu pendapat-pendapat mereka, ya filosofi mereka, biarkan. Ya, mudah-mudahan Bang Rocky ya kurangi bersuara yang vokal, yang terlalu pedih kepada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sudah punya tekad yang luar biasa. Oke men, ikuti terus ya.